tadi ke sini? Tadi jalan kaki ke sana. Jalan kaki. Ya. Dan rumah berarti? Ya, di rumah. Kesibukannya apa hari ini? Kalau hari ini sih banyak kayak kuliah terus habis itu ke organisasi buat rapat itu di sini. Gitu. Kabar hari ini gimana? Hari ini sih nggak terlalu baik, tapi juga gimana ya, yang biasa aja sih. Biasa aja. Ya, Rasanya? perasaannya sih agak tertekan sedikit. Tertekan gimana? Ya kan, jadi saya ini udah lama gak mau bicarain permasalahan saya ini, tapi saya lagi bingung nih mau mulainya dari mana. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Kalau sebelumnya itu belum pernah. Nah, jadi ini pertama kali. Jadi di sini aku mau menjadi dulu ya sama proses konseling ini. Kamu boleh terbuka sama aku, kamu boleh ceritain apa aja, nggak usah ada jaim-jaim lah. Dan juga di sini bakal apa ya, private gitu. Jadi ada namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi pembicaraan kita itu cuman aku dan kamu doang yang tahu gitu. Kalau boleh tahu nama lengkap kamu siapa? Nama lengkapku Efrem Albert Afin. Efrem Albert Afin. Afin. Umur berapa kau boleh tahu? Kalau sekarang umur 20 tahun. 10 tahun, berarti kuliah atau kerja ini? Kuliah. Kuliah. Semester berapa? Semester 4. Boleh tahu jurusan apa? Kalau jurusan saya di pendidikan teknologi informasi. Informasi. Jadi kita bisa mulai ya sesi kita ini. Jadi sesi kita ini bakal berlangsung selama 45 menit. Nah, ada masalah apa nih kok bisa Efrem datang ke sini? Oke. Jadi gini kan, sebenarnya tuh saya tuh pengen banget buat bisa ngatur waktu saya. Jadi belakangan ini saya tuh ngerasa kewalahan gitu ngatur waktu, dari yang tugas kuliah, terus habis itu mengatur tentang organisasi, terus ada lagi tentang pola hidup sehari-hari gitu. Jadi kayak waktu sehari atau 24 jam tuh kurang gitu. Jadi fokus kita hari ini adalah manajemen waktu dan bagaimana kamu bisa merasa tidak kewalahan. Nah, kedengarannya sepertinya tujuan kamu ini sangat bagus ya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Enggak sih, itu aja sih. Jadi cuman saya pengen tahu gitu cara ngatur waktunya biar saya nggak stres tuh gimana. Jadi di sini, jadi di sini kita bakal berfokus pada bagaimana kamu bisa mengelola waktu dan mengurangi stres yang kamu rasakan tadi. Nah, sekarang kamu bisa ceritakan apa aja yang buat kamu merasa kewalahan itu. Kita bakal coba pahami pola yang ada dan mencari solusi bersama. Kamu setuju? Ya setuju. Jadi kamu tadi menyebutkan bahwa kamu merasa kewalahan
dengan tugas kuliah dan kegiatan organisasi ya. Iya. Nah, coba bisa ceritakan lebih detail nggak? Seperti apa hari-hari atau minggu-minggu kamu biasanya? Kalau biasanya sih di pagi hari itu saya bangun, habis itu saya langsung buka laptop nih buat lihat email atau notif dari grup WhatsApp gitu tentang tugas kuliah, kira-kira hari ini ada tugas apa gitu. Kemudian ada juga kelas online atau kelas offline gitu. Jadi setelah kelas kuliahnya tadi saya lanjut ke organisasi gitu, untuk ada rapat, terus juga ada ya intinya ngurus soal organisasi lagi gitu. Jadi ada kuliah, rapat organisasi, dan tugas yang buat kamu merasa gak ada waktu luang gitu. Iya, kurang lebih. Nah, ada nggak kegiatan lain yang memakan waktu kamu gitu? Misalnya kegiatan sosial atau hobi. Kalau itu sih kurang lebih ada ya Kak. Jadi waktu setelah pulang kuliah malam, bukan kuliah sih, maksudnya setelah pulang dari rapat organisasi itu saya main game. Tapi belakangan itu jarang. Nah, terus kadang juga teman-teman ngajakin buat nongkrong kan. Jadi ya serba salah lah intinya, kayak ngatur waktu susah bener gitu kan, kayak kalau mau nolak tapi nggak enak gitu kan. Terus gimana ya, di samping itu juga ada tugas kuliah gitu kan, jadi kayak ya agak sulit lah ngaturnya gitu. Jadi di sini ada tarik ulur antara tanggung jawab dan keinginan untuk berprestasi atau melakukan hobi. Ya, Dari yang kamu ceritakan tadi, sepertinya kamu tuh memiliki beban yang cukup banyak ya. iya. Jadi dari cerita kamu, sepertinya kamu kesulitan menemukan keseimbangan nih. Apakah Efrem ada waktu tertentu nggak dalam sehari atau seminggu di mana kamu tuh merasa paling tidak produktif atau paling stres? Biasanya sih di malam hari, yaitu setelah semua kegiatan di hari itu selesai, saya malah jadi males gitu kan ngerjain tugas, karena seharian tadi udah aktivitas penuh full gitu. Jadi di malamnya malah jadi males gitu, malah apa ya, buka scroll sosmed, misalnya gitu, YouTube, nonton. Nah paginya tapi saya jadi kayak nyesel gitu, karena malamnya malah cuma nyantai gitu, bukannya ngerjain tugas. Gitu. Nah, jadi malam hari itu adalah waktu di mana kamu cenderung menunda pekerjaan dan merasa menyesal keesokan harinya. Ya, Efrem ada nggak? Efrem, apa yang kamu rasakan dulu saat menunda pekerjaan? campur aduk sih rasanya. Jadi ada rasa lega karena tadi udah nonton itu, tapi itu cuma sesaat doang. Setelahnya tuh kayak mikirin lagi tugas. Tapi di sisi lain juga gimana ya, ya keinginan itu terus muncul gitu buat kayak scroll semuanya. Tapi seiring waktu juga muncul lagi gitu cemas, ada tugas dan lain-lain bergantian. Jadi ada kebutuhan untuk kamu relaksasi gitu, tapi cara relaksasi kamu tadi malah berujung pada kecemasan. Nah, pernah nggak kamu mencoba teknik manajemen waktu seperti membuat daftar prioritas atau jadwal gitu?
pernah sih, cuman nggak konsisten. Jadi awalnya tuh memang saya bikin daftarnya tuh semangat, tapi setelah beberapa hari, setelah beberapa waktu tuh udah nggak mikir lagi gitu buat ngelanjutin daftarnya itu tadi. Kayak mau ngapain nih, kayak daftarnya tuh udah hilang aja gitu, kurang lebih sih gitu. Kalau konsisten nggak konsisten itu wajar sih. Nah, membangun kebiasaan baru itu memang butuh waktu gitu. Dari pengalaman kamu tadi, menurut kamu apa yang menurut kamu tuh menjadi tantangan terbesar saat mencoba disiplin dengan jadwal atau prioritas? Mungkin karena saya nggak tahu sih harus mulai dari mana gitu, karena banyak banget yang harus dikerjain, jadi bingung. Terus kadang-kadang juga ada hal dadak yang muncul, jadi jadwal yang tadi itu udah dibikin jadi berantakan tiba-tiba. Jadi ada ketidakjelasan tentang prioritas dan gangguan mendadak tadi ya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita coba identifikasi dari semua tugas dan kegiatan kamu tadi sebutkan, mana yang menurut kamu paling mendesak dan yang paling penting saat ini? Kalau paling mendesak itu kurang lebih, nah ada deadline tugas. Oh, maksudnya ada tugas yang deadline-nya tuh paling deket gitu. Terus abis itu yang paling penting ada tugas-tugas di kuliah yang nilainya besar. Berarti kita sudah punya gambaran tentang prioritas ya. Sekarang gimana kalau kita coba membayangin satu hari yang ideal bagi kamu, di mana kamu tuh merasa produktif dan juga punya waktu untuk istirahat? Apa aja yang akan ada di hari itu? Kalau dari aku sih pengennya pagi itu bisa fokus kuliah, terus kerjain tugas, siangnya ada waktu istirahat sebentar, lalu sorenya bisa ikut organisasi. Terus malamnya tuh bisa santai, nggak usah mikirin tugas ya. Itu ide yang bagus ya kan? Dan itu juga bisa jadi tujuan kita nih untuk mencapai itu tadi. Nah, menurut kamu apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai lakukan besok gitu? Mungkin mulai dengan buat daftar 3 tugas terpenting yang harus diselesaikan besok hari gitu. Gimana? Bisa saya coba sih. Mungkin malam ini saya coba tulis 3 tugas yang harus saya selesaikan besok. Itu langkah yang bagus sih. Dan untuk mengatasi gangguan mendadak atau keinginan untuk menunda tadi, gimana kalau kita coba nerapin teknik Pomodoro? Nah, kamu bekerja fokus selama 20 menit nih, lalu istirahat 5 menit. Nah, ulangin itu 4 kali, baru istirahat lebih panjang. Itu bisa membuat kamu fokus dan mengurangi rasa kelelahan. Gimana menurut kamu? Oke sih, saya belum pernah sih nyoba, tapi bisa saya coba sih nanti. Oke, dan perlu untuk diingat ya, bahwa manajemen waktu itu bukan tentang membuat diri kita bekerja tanpa henti, tapi lebih tentang mengelola energi dan fokus kita. Nah, ketika kamu merasa lelah, penting untuk beristirahat juga. Istirahat yang berkualitas itu justru bisa meningkatkan produktivitas kamu gitu. Nah, waktu kita tuh udah habis ya dari diskusi kita hari
adakah satu atau dua hal yang penting yang kamu dapatkan atau rencana kamu lakukan? Oke. Jadi sekarang saya udah sadar nih Kak, kalau misalnya saya ini sering nunda kayak tugas, terus habis itu ya tugas lah, terus jadi bingung harus mulai dari mana. Jadi saya juga tahu gitu, penting juga istirahat yang berkualitas itu. Terus saya juga mau mulai malam ini buat daftar 3 tugas penting tadi itu untuk besok, dan aku juga mau nyoba buat teknik Pomodoro buat fokus kerja. Bagus banget Kak. Itu langkah yang sangat konkret ya. Membuat daftar prioritas dan mencoba teknik Pomodoro adalah awal yang sangat baik untuk meningkatkan manajemen waktu kamu. Tapi ingat, proses ini tuh butuh waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika suatu hari kamu merasa tidak sesuai rencana. Yang terpenting adalah kamu harus terus mencoba dan belajar dari pengalaman. Gimana Kak Efron? Ya, Kak. Saya akan coba. Terima kasih banyak Kak. Saya kurang lebih udah ngerasa lega lah sekarang. Sama Efron, saya juga senang banget bisa membantu kamu. Ingat ya, tujuan kita tuh bukan untuk menjadi sempurna dalam manajemen waktu, tapi untuk menemukan cara yang paling efektif untuk kamu agar merasa lebih tenang dan produktif. Gimana perasaan kamu setelah sesi kita tadi? Kalau untuk saya ini lebih tenang sih Kak. Jadi saya punya gambaran apa yang harus saya lakuin nanti, kira-kira gimana. Ya, aman lah, berkenan sekarang. Jadi jika kamu merasa perlu membicarakan ini lebih lanjut atau ada hal-hal yang ingin kamu diskusikan lagi, jangan ragu untuk menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Ya, terima kasih Efron. Selamat sore. Terima kasih banyak. Ya. Yeah, yeah, Bobby Valentino.